Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syarif Sultan dari kelas 12 IPA. Mata pelajaran Sejarah Indonesia akan menjelaskan tentang sistem dan struktur politik ekonomi masa demokrasi liberal. Apa itu demokrasi liberal? Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Secara konstitusional, ini dapat diartikan sebagai hak individu dari kekuasaan pemerintah. Adapun sistem pemerintah pada demokrasi liberal, yaitu di mana sistem parlementer barat yang dibentuk setelah dibubarkannya RIS, bisa disebut dengan Republik Indonesia Serikat. Adapun 7 kabinet yang berdiri pada saat itu, yaitu pertama itu Kabinet Atsir 16 September 1950 sampai 27 April 1951. Program kerja Kabinet Atsir meliputi menyempurnakan organisasi angkatan perang, menggiatkan usaha mencapai keamanan, ketentraman, mengonsolidasi dan menyempurnakan, memperkukuh ekonomi rakyat, memperjuangkan penyelesaian irian bakat. Kedua itu Kabinet Sukiman 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Program kerja Kabinet Sukiman adalah menjamin keamanan dan ketentraman, mengusaha kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai kepentingan petani, mempercepat persiapan pemilu, menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, dan memasukkan irian barat ke wilayah Indonesia secepatnya. Yang ketiga itu ada Kabinet Wilopo 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Program kerja Kabinet Wilopo ini adalah mempersiapkan pemilihan umum, berusaha mengembalikan irian barat ke dalam pangkuan Republik Indonesia, meningkatkan keamanan dan kesejahteraan, memperbarui bidang dan pengajaran, dan melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif. Yang keempat itu ada Kabinet Ali Sastroamidjojo 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Program kerjanya adalah program yang dalam negeri, mencakup keamanan pemilu, kemakmuran. Program luar negerinya yaitu pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif dan mengembalikan irian barat ke Republik Indonesia. Yang kelima itu Kabinet Burhanuddin Harahap 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Program Kabinet Burhanuddin Harahap adalah melaksanakan pemilihan umum, pengembalian irian barat ke Republik Indonesia, dan melaksanakan kerjasama Asia Afrika berdasarkan bebas dan aktif. Ada yang berikutnya, ini yang keenam. Yang keenam ini tak jauh dengan yang keempat tadi, Kabinet Ali Sastroamidjojo, cuman yang ini Kabinet Ali Sastroamidjojo 20 Maret 1956, 4 Maret 1957. Program kerja kabinet ini adalah meliputi pembatalan hasil KMB, menyelesaikan masalah irian barat, pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan 5 tahun, menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif, meneruskan kerjasama negara-negara Asia Afrika, melaksanakan keputusan KHA 1955. Selanjutnya itu ketujuh ada kabinet nih, ini kabinet ketujuh itu Kabinet De Juanda 9 April 1957 sampai 5 Juli 1959. Program kerja De Juanda ini meliputi membentuk Dewan Nasional KMB, memperjuangkan pengembalian irian barat, dan memperingat atau mempercepat pembangunan. Di antara 7 KB ini, mereka ini sangat mempentingkan irian barat karena pada saat itu irian barat masih dipegang oleh Belanda. Yaitu adapun sistem kepartaian pemilu 1955, yaitu ada sistem kepartaian dan pemilu 1955. Selanjutnya itu kita ke perkembangan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Adapun ekonomi yang akan diurus ini oleh
rencana Soemitro Plan. Ini Soemitro Plan berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah dan bangsa ekonomi yang kuat. Dalam program Kabinet Natsir, dalam mewujudkan rencana-rencana urgensi, RUP rencana sebenarnya merupakan rencana jangka pendek sekaligus program darurat yang dimiliki oleh rencana Soemitro. Itu ada sistem ekonomi gerakan benteng. Berkembang ekonomi. Yang berikutnya ada sistem ekonomi Alibaba. Adapun gerakan Asad. Gerakan Asad ini muncul dari orang kuno Tionghoa mengambil alih perusahaan-perusahaan milik orang Belanda akibat kebijakan Presiden Soekarno menandatangani Undang-Undang Pembatalan KMB pada tanggal 3 Mei 1956. Selanjutnya ini ada Gunting Sjafuddin. Ini ada sistem Alibaba ya. Dari gerakan Asas, Gunting Sjafuddin, Nasional Perusahaan Asyang. Ini Nasional Perusahaan Asyang ini upaya mengatasi krisis keuangan merebut kembali Irian Barat, menyebabkan pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi perusahaan asing. Selanjutnya itu ada sistem ekonomi liberal, yaitu dengan pinjaman ke pemerintah. Pemerintah mengajukan pinjaman luar negeri kepada berbagai pihak pada tanggal 20 Maret 1950. Selanjutnya itu ada pemerintah mengenjot ekspor. Pada tanggal 25 Juli 1950 sampai 27 Juli 1953, suasana di semenanjung Korea mencekam akibat terjadinya perang saudara yang membatalkan Korea Utara yang didukung Tiongkok dan Uni Soviet melawan Korea Selatan yang didukung Blok Barat. Yang C dari sistem ekonomi liberal tadi ada A. Pinjam pemerintah, B. Pemerintah ekspor, B. Perundingan ekonomi Fine, dan yang terakhir itu rencana pembangunan 5 tahun RPLT pada masa kabinet Ali Astromijoyo II. Pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Perkembangan Nasional yang disebut Biro Perancangan Negara. Itu ada sedikit penjelasan dari saya. Kemudian saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.